Di saat banyak brand hanya bermain aman dengan peningkatan kecil tiap tahun, tiba-tiba muncul satu perangkat yang langsung menaikkan standar di kelas menengah. Baterai 8000 mAh dalam bodi tipis, layar AMOLED 144Hz super terang, chipset generasi baru, dan fitur yang biasanya ditemukan di kelas lebih tinggi. Ini bukan sekedar rilis rutin. Perangkat ini berpotensi menggeser peta persaingan mid-range 2026. Pertanyaannya sekarang, apakah ini benar-benar inovasi yang substansial atau hanya strategi marketing dengan angka besar sebagai daya tarik utama? Kabar terbarunya datang dari Tecno. Mereka resmi mengonfirmasi akan segera merilis lini POVA terbaru, yakni Tecno POVA Curve 2. Memasuki 2026, persaingan smartphone kelas menengah semakin agresif. Desain harus terlihat premium, performa wajib stabil, baterai besar menjadi tuntutan, namun harga tetap harus rasional. Disinilah POVA Curve 2 mencoba mengambil posisi. Sorotan utamanya tentu ada pada baterai 8000 mAh. Kapasitas sebesar ini jarang ditemui pada perangkat dengan bodi ramping. Dipadukan dengan RAM hingga 12 GB, serta chipset kelas menengah terbaru, perangkat ini jelas mengincar pengguna yang aktif sepanjang hari, mulai dari gaming, streaming, hingga pekerjaan mobile tanpa khawatir cepat kehabisan daya. Desainnya menampilkan bodi tipis dengan bagian belakang melengkung dan finishing matte yang terlihat elegan. Modul kamera di belakang terdiri dari 3 lingkaran, meski belum dipastikan apakah semuanya kamera aktif atau hanya elemen visual desain. Pilihan warnanya cukup menarik, silver, hitam, dan ungu. Jika dibandingkan dengan beberapa kompetitor dalam satu grup perusahaan, tampilannya terasa lebih matang. Bahkan jika disejajarkan dengan produk terbaru dari Infinix, banyak yang menilai Tecno kali ini tampil lebih segar dan berani. Perangkat ini jadwalkan meluncur pada 13 Februari 2026. Melihat strategi dan spesifikasinya, peluang masuk ke pasar Indonesia cukup besar, terutama di tengah tren kenaikan harga pada beberapa pesaingnya. Memang ada kompromi pada material. Bagian belakang dan frame samping masih menggunakan plastik, namun bobotnya hanya sekitar 190 gram dengan ketebalan 7,2 mm. Untuk penggunaan jangka panjang seperti gaming berjam-jam, desain ringan dan ergonomis justru menjadi nilai tambah tersendiri. Desain modul kameranya juga cukup unik. Konsep asimetris dengan garis tegas bernuansa industrial gaming membuat tampilannya berbeda dari kebanyakan smartphone lain. Kamera utama dibuat menonjol namun tetap rapi. Di bagian bawah terdapat aksen geometris hitam dengan sentuhan warna orange khas seri POVA, memberi karakter sporty yang kuat. Masuk ke sektor layar, perangkat ini dibekali panel AMOLED Curve 6,78 inch beresolusi 1,5K dengan refresh rate 144 Hz. Perlindungan Gorilla Glass 7i serta tingkat kecerahan hingga 4500 nit membuatnya tetap nyaman digunakan di luar ruangan. Dukungan HDR10+, Dolby Vision, dan Widefine L1 juga tersedia untuk pengalaman streaming berkualitas tinggi. Untuk dapur pacu digunakan MediaTek Dimensity 7100 fabrikasi 6 nanometer. Chipset ini masuk kategori menengah 5G dengan fokus pada efisiensi daya dan kestabilan performa. Alih-alih mengejar angka benchmark ekstrim, chipset ini dirancang untuk performa konsisten tanpa mudah mengalami penurunan performa akibat panas. Konfigurasi memorinya cukup variatif, 8/128 GB, 8/256 GB, hingga 12/256 GB. Penggunaan RAM LPDDR5X dan penyimpanan UFS 3.1 memastikan kecepatan multitasking dan transfer data tetap responsif. Dari sisi perangkat lunak, smartphone ini langsung menjalankan Android 16 dengan antarmuka HiOS 16. Dukungan pembaharuan yang dijanjikan mencakup 2 kali update sistem operasi dan 3 tahun update keamanan, angka yang cukup kompetitif di kelasnya. Untuk kamera, konfigurasi yang ditawarkan cukup sederhana. Kamera utama 50 megapiksel ditemani sensor 2 megapiksel sebagai pendukung. Di bagian depan tersedia kamera 13 megapiksel untuk kebutuhan selfie dan video call. Tidak tersedia lensa ultrawide, sehingga fokusnya memang pada kebutuhan fotografi dasar. Fitur pendukungnya sudah tergolong lengkap, fingerprint di dalam layar, infrared blaster, dual microphone, speaker stereo dengan Dolby Atmos, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, serta rating ketahanan dasar terhadap debu dan percikan air.
namun tidak tersedia slot microSD tambahan maupun jack audio 3.5 mm. Kembali ke sektor baterai, kapasitas 8000 mAh menjadi daya tarik paling kuat. Pengisian dayanya mendukung fast charging 45 watt dan tersedia fitur bypass charging untuk menjaga suhu tetap stabil saat bermain game sambil mengisi daya. Secara keseluruhan, DNA perangkat ini memang terasa mirip dengan beberapa model kompetitor. Namun, POVA Curve 2 hadir dengan pendekatan yang lebih fokus pada daya tahan baterai dan desain yang lebih berkarakter. Harga resminya memang belum diumumkan, tetapi jika melihat posisinya, kemungkinan besar akan bermain di kisaran 3 jutaan. Nilai jual utamanya jelas pada kombinasi baterai besar dan chipset generasi baru yang efisien. Meskipun demikian, jika dibandingkan langsung dengan Dimensity 7300, performa Dimensity 7100 masih berada satu tingkat di bawahnya. Kini tinggal menunggu realisasinya saat resmi dirilis. Jika spesifikasi ini benar-benar hadir tanpa banyak pemangkasan, perangkat ini bisa menjadi salah satu penantang serius di kelas menengah tahun ini.